dalam hidupnya, yaitu apa? Tujuan selamat dunia akhirat, tetap memegangi iman, takwa dan Islam. Paham ya sampai ya? Jadi apapun cobaannya jangan lupa itu, ya. Sehingga seberat apapun cobaan hidup dari kecil, bahkan ya dari anak-anak cilik dia ya urung sekolah terus kon nang ngene bae ya, ngombe dhewek bocah cilik ya TK ngombe dhewek akhirnya apa? Ya kok dipus-pus tok dipeki. Itu kan dahsyat ya, enggak ketemu ibu. Pokoknya enggak usah diceritain ya yang seberat apa cobaannya gitu. Ya bahkan sampai saat ini cobaannya nggak pernah berhenti, selalu berat. Tapi sampai ketemu Ibu Tuti ketone ceria, fresh gitu ya, biasa guyon ya itu ya. Karena apa? Kesedihan itu cukup ada di hati kita ya. Nah kalau mau curhat, tak kasih tahu, jangan curhat sama pacare ya. Engko angger curhat sama pacare nek wis putus dadi di kala-kala. Juga jangan curhat sama temennya ya. Temen itu bisa dia musuh dalam selimut, ngomong ya solo badannya nanti haus entah ya. Lah kalau sama ibunya boleh, kalau ibu kan tulus ya. Nah itu ke manusia itu ibu saja ya. Nah, jangan ke yang lainnya ya. Lah tapi kalau sama ibunya malu, kalau Putut itu sama ibunya dulu ya, sama ayahnya juga jauh banget, kayak budak ke rajanya ya. Makanya saya heran ke anak saya, aku sampean juga kalau ibunya ngapa, iya santai baik. Kalau Putut itu enggak ya, berjalan di depannya tidak berani ya, mata memandang tidak berani, selalu tunduk ya, matanya ke bawah ya. Terus duduk di tempat duduknya ibu atau ayahnya enggak berani, apalagi masuk kamarnya. Itu begitu ya, akalnya sampai sedalam itu, karena itu adalah ajaran ayah saya ya, bukan dari mana-mana. Dan mungkin juga gen atau turunan dari ayah saya. Memang ayah saya adabnya seperti itu ya. Kalau dari ibu malah dosa tadi karena keraton-keraton, kalau ayah kan agama-agama ya. Maksudnya turunannya ulama kan gitu ya, turunannya yang agama gitu lah, ini maksudnya yang berkecil di dunia pendidikan agama gitu ya. Nah kalau ibunya begitu malah jadi keturunan dari keraton-keraton ya. Dan jadinya apa? Begitu itu kalau sowan ke mbah ya, istilahnya sowan ya, kalau pas lebaran itu sowan ke mbahnya Bu Tuti yang dari ibu, itu jalannya nggak pakai kaki. Saya kan jalan nggak sampai kaki sih, pakai apa dulu? Pakai bopong kan kaki. Kamu misalnya nggak pernah ngerti ya? Ngesut ngerti? Mbak di atas kursi ya, berdua Tuti jalannya pakai ngesut, sungkem ya, betul-betul mencium tangan bahkan kaki kan gitu ya. Bu Tuti ya, tapi anaknya Bu Tuti saya sering mandi ya, mari mbak ya. Mbak, masak apa? Ya, kenang apa anak Bu Tuti kayak gue? Yang gue ya. Padahal ajarannya sama, saya ngajari anak juga sama ya. Tapi dengan gue ketemu nih kanca ya kan? Nah, ketemu nih di luar sana, mari Bu Tuti jarang ketemu ya kan? Nah, akhirnya seperti itu ya, serah apa lah. Padahal sampai lah ya. Apa sampai pada kalau Bu Tuti? Kalau biron gue. Jadi temen gitu ya, sampai sekarang makanya banyak yang heran. Ini kalau wong tuanya kayak temen ya, atau temen, hormat temen dia itu sudah makanya saya bilang ke anak saya, kok kamu ya nggak risih sama orang tua. Kalau bunda itu risih banget ya, tajam banget, hormat banget dan lain-lain ya. Tapi beda dengan anak sekarang karena ya, atau memang begitu ya, nggak berhasil dalam mendidik ya mungkin ya. Ya tapi ya tidak parah-parah teman ya kan, ada yang lebih parah. Jelas berarti tiba sedang lah anakku ya. Kalau saya tiba dan ya, seperti orang awamnya terlalu. Nah itu. Jadi di situ cobaan apapun, seberat apapun, kita harus memegangi
iman, Islam dan takwa. Jangan lupa ya. Intinya tadi kepada syahadat tauhid. Ya. Paham ya? Ya. Itu makna Allah itu Tuhan yang berwujud, yang hanya satu-satunya disembah dalam makna atau dalam arti menyembah betul, kayak sholat gitu ya. Makna yang kedua yang artinya bukan menyembah seperti itu, tetapi berbuat musyrik tadi ya, wala tusyriku bihi syai'a, jangan berlaku musyrik ya, atau menyekutukan Allah. Menyekutukannya bukan menyembah, tapi misalnya apa? Misalnya yakin, John, aku nek orang mari dukun kaya John orang mari yakin lah, pokoknya dukun mandi banget. Nah, tidak menyembah dukun tersebut, tapi kita yakin bahwa dukun tersebutlah yang menyembuhkan kita. Ya, itu berarti musyrik juga ya. Atau ke dokter, saya itu ke dokter ya, saya yakin sembuh ya, dokter itu yang menyembuhkan saya, itu juga musyrik ya, dalam arti yakin dokter yang menyembuhkan. Kalau itu memang sampai yakin betul yang menyembuhkan dokternya sama dukunnya. Tapi kalau sampean atau obat ya, obat saya kalau minum ini sembuh, sampai yakin betul di hati ya. Tapi kalau cuma untuk perantara, ngerti ya bedanya ya? Saya itu alhamdulillah pertama kali sebut itu sudah ya kan? Alhamdulillah berkait berobat main dukun baik, berobat main dokter baik, alhamdulillah aku mari. Itu beda ya, itu tidak musyrik karena itu hanya sebagai wasilah atau lantaran ya, atau perantara kesembuhan kita. Hakikatnya yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau kita itu yakin bahwa kepandaian kita, kecantikan kita itu berkah dari diri sendiri, misalnya Pak, ini bocor pintar-pintar sih, ya, komputer ya, tahu nggak ada ini ya, ini kirain para pembinaan silat atau komputer gitu ya. Karena waktu itu saya itu nilainya tertinggi juga pembinaan silat waktu ada peluang PNS, tapi saya nggak mau jadi PNS ya. Karena dulu sebelum pakai komputer gitu ya. Waktu masih remaja, SD malah diundang bintang kelas, terus diundang jenius, diundang cerdas, sebenarnya undangannya ya. Tapi ya begitu orang GR kalau maning sombong malah rugi. Ini kan aku kan gitu ya. Nah, karena apa? Yakin segala sesuatu minal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sampai yakin, iya dong, siapa dulu gitu ya. Aku gitu ya. Aku itu sinau terus ya, otakku cerdas sebetulnya. Lah itu juga sudah menuhankan diri sendiri. Dalam arti bukan menuhankan mengaku Tuhan, tapi berarti merasa kemampuan itu dari dirinya sendiri. Padahal kemampuan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah saya terangkan ya waktu menerangkan surat Al-Fatihah. Itu paham ya? Jadi kalau Bismillahirrahmanirrahim, jadi aku masuk angin baik ya, terus minum tolak angin itu berbeda, enggak apa-apa ya, karena itu tolak anginnya hanya sebagai lantaran wasilah. Tapi tetap Bismillah nyuwun marine mari Gusti. Paham ya? Nah, waktu dibawa wala tusyriku bihi syai'a, kaitannya dengan bahwa Allah hanya esa, hanya Allah lah yang wajib disembah dan hanya Allah Tuhan kita. Paham ya sampai sini ya? Nah, ini keyakinan ini itu selalu ada godaannya ya. Cobaannya jangan lupa itu. Tadi ada cobaan pasangan hidup ya, nanti ada cobaan anak ya, nanti kalau sudah berumah tangga itu konflik si orang mandek gitu ya. Kalau sekarang kan sekarang menghayal deh, wah jadi bujune Pak Ijo seneng ya, mesti bagikan rajin dan ratu ya, jare karep turu dibokong mari kamar ya, nang Pak Ijo ya Mbok, terus arep turu dibugae pakai ciuman gitu.
hijau terus masak terus diomong I love you deh. Ya kan baru makan bersama dilus-lus nang batinnya prek jadi prek ya tidak arti seperti itu dalam menghayal yang aneh-aneh deh ya ini betul yang sudah berpengalaman ya dulu waktu masih muda sampai nih gue ngayale ya cerai apa bahkan ada nyanyi-nyanyi ya kan nyanyi gimana apa aduh senangnya pengantin baru orang satu berdua di kursi satu tuet ya waduh ada nyanyian begitu ya Tuti itu masih gadis lagi ceramah di panggung ya jadi Tuti ceramah di panggung kan semenjak seperti sampean segitu ya seusia sampean ya nah itu terus membayangkan yang suka ibu dia nih pengantenan ya ternyata orang pengantenan nih kalau orang kenal ya dia punya biar dua-duaan ya terus batin aduh jen mesti yang indah banget dunia itu ya kan bagaikan raja dan ratu ya mau sebenarnya apa jadi sampai apa prak ya orang itu ya tetap baik sebenarnya rumah tangga pasti ada konflik ya makanya sampai nggak usah pakai itu tetap lucu ya nikmati ya masa remaja sampean ya masa tolabul ilmi sampean padahal dulu waktu saya menikah itu umur 26 tahun udah dipaksa sama ibu ya karena ibuku nangis dan aku berbuat karena aku ngerti baru gede terus mikir lah lucu nih gembrok ya pengen ini nggak dulu ya itu ini aku ya gembroknya apa habis sholat malah iya pambu ya lagi puasa ya kalau mana nggak puasa sunnah puasa di sini kadar sunnah ini ganjarannya lebih gede karo aku itu masya Allah kalau sangat disampaikan apa sih karo aku nah itu padahal bojone bututi siapa sampeyan kenal ora ngambok siapa Pak Kiai Pak Kiai apa mending sampean bojo ya nang lho sing nang kanan sing ado sampean kan kok ana bojo ora tau raut ngerti ora tau raut iya ora tau wudu ora salat ya bojone ora tau raut ora tau hadis maksudnya ngertes karo bojone ora hadis ya wis ya sampean diajar bola-bali ya ora dadi kados iki kudu manut dan sebagainya akes ya dunia bagaikan neraka akhirnya sudah indah ya kan mau dibilang nih ya kan nah itu terus lagi ya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah lan nakseni kula nakseni ingsun anak teman sepuhune ya Muhammadan kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah dadi utusane Gusti Allah. Jadi Nabi Muhammad itu cuma utusan. Utusan itu apa? Yang menerima perintah, yang menjalankan perintah. Rasulullah maknanya utusan Allah. Diutus nggo ngapa? Ya seperti dalam hadis Rasulullah mengatakan innama bu'istu liutamimma makarimal akhlak. Sesungguhnya aku Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak manusia. Ya kan? Kenapa? Waktu itu manusia itu sangat jahiliyah, sangat bodoh ya. Menyembah berhala ya kan? Menyembah api, menyembah bintang, menyembah manusia yang dikagumi. Makanya Rasulullah diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Baik akhlak kepada Tuhan seperti tadi ya. Tuhannya siapa? Oh Allah, bukan berhala, bukan sungai, bukan Nyai Roro Kidul, bukan jin-jin yang menakutkan, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna akhlak kepada Allah dalam arti akhlak rububiyah atau akhlak ketuhanan, ya. Nah, terus akhlak kepada manusia. Wah, Rasulullah wes pokoknya orang anak manusia sesempurna Rasulullah. Makanya idola saya itu kagum banget kepada Rasulullah ketika belajar sejarah-sejarah Rasulullah.
sudah tahu sampai akhlak kepada manusia. Ya Allah, kata Rasulullah ya, khairukum, sebaik-baik kamu sekalian para laki-laki, ya kan? Baik, yang paling baik adalah yang paling baik kepada siapa? Kepada istrinya atau keluarganya, kan gitu ya. Nah, yang paling baik kepada istrinya atau keluarganya siapa? Rasulullah. Karena apa? Rasulullah ngundang bojone kayak sing bocah lanang, ingat ya. Rasulullah kalau ngundang bojone kayak ya Humairah, apa? Wahai pipi yang merah-merah. Kalau Aisyah itu radhiyallahu anha itu kalau malu itu pipinya kemerah. Jadi romantis banget Rasulullah. Loh sampai kalau harus apa lagu di kemudian ini 1, 2, 3 Aisyah. Ini kalau bisa kalau katok. Itu padahal dari nyanyi temenan ya. Aisyah ya. Rasulullah bermanja kepada Aisyah ya kan. Minumnya saja di bekas bibir Aisyah yang ada di gelas. Itu Rasulullah sama istrinya seperti itu. Dan sejen ya, kalau bojo-bojone bangsa ini sampai yang dia minang kado, ya kado keluar kalau bojone Rasulullah ya. Kalau apa Rasulullah ya, kalau Rasulullah itu minum milih bibir bekas bibirnya istrinya, ya. Karena apa? Menunjukkan cintanya romansnya. Wong itu dia kan bojoku betul-betul cinta berat kepadaku kan gitu ya. Tapi bojone dhewek masya Allah ya minum ya blebok. Ya. Lah Rasulullah kasinan ya. Digawe-gawen wetan kasinan. Rasulullah gimana? Aisyah sini dong gitu ya. Kalau bahasa kita gitu ya. Apa gitu ya. Lanjut gitu ya. Lanjut gitu. Bayangin saya ya Rasulullah sama Aisyah ya. Terus Rasulullah mendekat apa? Aisyah mendekat. Ngapain sih gitu. Sini dong minum bareng sama saya. Terus enggak gitu ya. Biasanya enggak suruh minum bareng kok. Enggak pernah itu suruh minum bareng. Lah Aisyah malu-malu gitu. Kalau enggak bareng rasanya gimana gitu. Terus Aisyah akhirnya mau. Rasulullah dulu yang minum, Aisyah minum bareng di unjuk. Wah masya Allah. Jadi ngeletek pol, ngerti letek sampean apa? Wah simpel. Nah Aisyah aku malu maaf. Langsung ngambil gantinya pakai gula. Ternyata tadi yang dimasukin adalah tapi bojone sampean nesuk. Ya kok kasur ayam ya. Oh digoreng ngawe jam kasihan keliru ya. Goblok kowe. Izin meong ya malu-malu kucing langsung bikin lagi ya tapi ya Allah ya saya itu ketawa dulu ya jadi sengaja punya ini kan kayaknya raya Rasulullah ya atau harus orang beruntung cerita kok orang main kan gitu ya pokoknya intinya gitulah ya kita sudah baik-baik bikinin wedang ya bukannya disambut dengan baik, rasa terima kasih malah orang ini. Sepeda memang makan. Kamu dibilang nih, ya, dimasak kayak enak ya, dimasak dengan penuh penghormatan, dengan penuh cinta, dengan penuh kasih sayang. Genyong masak nak bojoku sing main ya sing enak terus. Hias-hias suara bareng di subuhnya malah madang bikin anak astagfirullah. Tapi nang tanggane ya, nang tanggane dinai jangan nget-ngetan ya. Ya yang biar doyan ya jangan tekan kok jangan silat pagi.
apa? Menghormati istri Sendiri. Makanya begitu kalau cerita kenapa ada sebab-sebab selingkuh, kalau pinter pol ya. Tapi orang selingkuh karena ingat ya, dimanapun kita, siapapun kita, bagaimanapun cobaan kita harus tetap ihdinas siratal mustaqim. Memohon kepada Allah tetap di jalan Allah. Kita juga berusaha menjalani syariat Allah. Artinya apa? Sesedih apapun kita pada pasangan hidup kita, suami atau istri kita, semarah apapun, sesakit apapun di sini, bertubi-tubi, bertumpuk-tumpuk, bertahun-tahun, begitu teman ya. Dia main-main sampai aja kepengen bojo bae sih mimpi ya, terus ini pacaran pengen bojo tak tutup kok. Ya. Wes belajar baik, jangan membayangkan. Pokoknya yang paling indah tak kasih tahu adalah masa anak-anak dan masa sebelum menikah. Wes percaya baik, ya. Yang cuma harus tua kayak gini, yang benar di sini mangani cimplukan kalau batirnya nah, salah. Ya kalau bukti ya. Kalau sampai ingat, aduh saya dulu di panti ya kan, makan bareng teman-teman kan gitu ya. Jadi pondok ya saya punya kenangan, tapi kenangannya tidak seindah itu karena saya di pesantrennya itu sudah kuliah ya, jadi wis remaja, jadi kan orang butuh masa kanak-kanak gitu ya. Nah itu. Nah, tapi di sini ya sekali lagi ya, yang namanya menikah itu tidak seindah yang kita bayangkan. Banyak sekali konflik ya. Dilalah bok nang kono wong soleh kaya ngapa ya. Dilalah ketemu walaupun bojone wong alim kaya ngapa